Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam Yunus pasal 4 ayat yang keempat demikian. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian. Saudara-saudari, sering kita marah, kecewa, dan sesungguhnya marah itu adalah bagian dari ekspresi kemanusiaan. Kita marah jika apa yang kita ingatkan kepada seseorang tetapi dia tidak mau berubah, bahkan berulang-ulang kita ingatkan di dalam kesalahannya, tapi dia tidak mau mengubah dirinya, maka tentu kita akan marah. Seorang orang tua pasti marah kepada anaknya ketika berulang kali orang tua mengingatkan anaknya untuk berjalan sesuai dengan rel. Tetapi ketika kecenderungannya melenceng dari jalan itu, maka wajarlah kalau orang tua itu marah. Marah pada tempatnya adalah sesuatu yang buruk. Tapi jangan terlalu banyak marah-marah, sehingga kemarahan itu merugikan diri Anda. Bahkan Yesus pernah marah ketika bait suci yang seyogianya adalah tempat untuk membesarkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, tapi digunakan orang kepada jalan yang tidak benar, lalu dia marah. Hari ini, melalui kebenaran firman ini, kita diingatkan, layakkah engkau marah? Sesungguhnya itu pertanyaan dari Tuhan kepada Yunus. Yunus setelah diselamatkan Tuhan dari perut ikan, maka dia diutus kembali kepada Niniwe untuk mengingatkan mereka atas kesalahan mereka. Tapi di dalam kemauan Yunus sebenarnya, dia tidak ingin mengingatkan lagi penduduk Niniwe yang berjumlah 120.000 orang. Karena sudah beberapa kali Yunus mengingatkan mereka, tapi tidak ada yang mendengar. Namun Tuhan mengutus dia kembali ke sana. Sesungguhnya dia marah, karena baginya itu pekerjaan yang sia-sia. Itu pekerjaan hanya untuk membuang-buang waktu. Tapi sekali lagi Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi mengingatkan mereka, sebab Tuhan akan menghukum mereka. Namun ketika Yunus mengingatkan mereka, terjadi perubahan yang luar biasa. Mereka bertobat, mereka kembali kepada jalan kebenaran Tuhan, lalu Tuhan mau mengampuni mereka. Disitulah Yunus marah. Bagi dia, harusnya Niniwe itu dihukum, sebab Yunus tidak menyukai mereka. Sebab penduduk Niniwe adalah musuh dari suku bangsa. Di dalam kemarahannya dia pergi lagi ke daerah timur, lalu di sana dia mendirikan pondok. Namun Tuhan berbelas kasih kepada Yunus, lalu dia menumbuhkan sebatang pohon, yaitu pohon jara, sebagai tempat perlindungan dia di kala terik matahari datang. Dia akhirnya bersuka cita karena Tuhan menyertai dia melalui kehadiran pohon jara. Namun ketika malam hari tiba-tiba ada ulat yang mengerik pohon itu, lalu pohon itu menjadi mati. Lalu ketika Yunus menyaksikan itu, dia marah kembali. Kenapa Tuhan memperbolehkan ulat itu memakan, mengerik pohon itu sehingga pohon itu menjadi mati? Lalu Tuhan berfirman kepada dia, layakkah engkau marah? Suku Niniwe yang ada 120.000 orang saja yang kukasihi, yang tidak kuhukum. Aku berbelas kasihan kepada dia, tetapi engkau marah. Masa akan hanya untuk sebatang pohon jara itu, ketika dia mati oleh karena ulat itu engkau marah? Saudara-saudara, sesungguhnya itu mau mengingatkan siapakah Tuhan itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih yang tidak bisa terselami oleh umat manusia. Ketika Tuhan mengingatkan kita di dalam keberdosaan kita, maka kembalilah kepada Tuhan, lalu di sana Tuhan mengampuni. Dan itulah gambaran kehidupan kita. Kita dibenarkan Dia bukan karena kita melakukan kebaikan. Kita dibenarkan Dia bukan karena ada sesuatu yang benar dalam diri kita, tetapi karena oleh belas kasih setia Tuhan, Dia yang menyelamatkan kita melalui Yesus. Dalam peristiwa salib itu, melalui kebangkitannya, itu menjadi puncak keselamatan bagi seluruh kehidupan kita. Maka ketika Tuhan berbelas kasihan kepada orang lain, jangan engkau menjadi marah.
Ketika Tuhan memberkati orang lain, jangan engkau iri dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Tapi terimalah sesuatu pemberian Tuhan itu dengan penuh syukur, dan jangan marah untuk keberhasilan dan kebaikan orang lain. Karena itu, biarlah kita bersuka cita di dalam kehidupan kita. Jauhkanlah sifat-sifat yang mudah marah, sehingga kemarahan itu akan merugikan kehidupan kita. Tetapi biarlah kita selalu menyelami sukacita dan pengampunan yang senantiasa diberikan Tuhan oleh karena belas kasihan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.